Oke. Di sini aja wawancara ya. Ayo. Sini gimana? Boleh. Di sini aja boleh. Boleh biar dapat itunya. Zin. Oke, Bang, selamat hari ini kasus Peggy menang Bang. Bisa diceritakan Bang tadi Bang? Baik, terima kasih. Bahwa hari ini kita sudah lihat jelas Peggy Setiawan pra-peradilannya dikabulkan. Artinya bahwa ini semua satu rangkaian dengan perbuatan yang dilakukan dituduhkan oleh klien kami Saka. Bahwa 2016 dengan Peggy Setiawan itu dituduhkan dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi nyatanya sekarang dibebaskan. Nah, masih yakin nggak dengan kasus ini? Bahwa kasus ini betul-betul terjadi sebuah pembunuhan. Makanya kita ajukan juga berbarengan bahwa hari ini kita ajukan PK-nya. Dengan PK itu ada novum-novum yang kita akan buktikan, novum-novum terbaru. Seperti ada misalkan Vina, bahwa tidak ditemukan, tidak terlihat dalam foto-foto itu bahwa terjadinya pemerkosaan, tidak adalah penunjuk-penunjuk. Lalu ada motor yang ada garisnya, bahwa motor itu juga kan kerusak, kan apa tidak seperti yang diberitakan bahwa motor itu dalam keadaan mulus. Abang hari ini datang langsung ke sana. Nah, tadi sempat ya. Itu baru sampai dari Cirebon, ya? iya. Gimana sih Bang menceritakan suasana di sana? Mungkin Bapak harus sampaikan. Udah, Bang. Dari sana Ya, gimana? gimana suasana di sana Bang? Suasana di Sempat ada ini enggak? Suasana di mana? Di Cirebon. Di Cirebon, Iya, tadi. kan suasana di Cirebon bahwa klien kami tadi juga ikut sama-sama mendaftarkan peninjauan kembalinya Saka, bahwa Saka ini kan sangat senang sekali dengan adanya berita bahwa Peggy dikabulkan pra-peradilannya, artinya Peggy dibebaskan. Nah, ketika Peggy dibebaskan, saksi-saksi yang bersaksi ini seperti AF, Dede, Pasren ini bagaimana? Lalu terhadap pengacara-pengacara yang melindungi saksi selama ini, dan kebenarannya bagaimana? Yakin kan nih, masih yakin tidak bahwa 2016 ini adanya terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Oke, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan menerima aktanya. Nah, oleh karena itu masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu, di mana mereka instruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan, kelemahan, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai polis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi.
Nah ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Bang, apa dari pihak kuasa hukum PG sendiri Bang akan menuntut ganti rugi pada pihak Kepolisian Jabar nggak Bang? Membersihkan nama baiknya Peggy Bang. Bisa dijelaskan Bang? Kita nggak tahu. Yang pasti dengan adanya putusan Peggy ini itu membuat terang seluruhnya, yang mana pada tahun 2016 ini jelas dari proses penyidikan yang terindikasi adanya rekayasa sekarang sudah terjawab. Dengan ini maka para terpidana yang sekarang sedang menekam ini itu sangat terbukti bahwa bukan mereka lah pelakunya. Tapi ada kemungkinan nggak menuntut? Ini kan artinya Bang, harapan kita mudah-mudahan putusan pra-peradilan yang diputus hari ini menjadi acuan bagi hakim di Mahkamah Agung nantinya, terutama Hakim Agung, bila perlu ke-9-9-nya ikut bersidang untuk menentukan nasib daripada orang-orang yang tidak bersalah seperti Saka Tatal. Nah, karena ternyata di pra-peradilan menjelaskan bahwa Peggy tidak bersalah karena tidak berada di lokasi. Itu poin yang paling sering dinyatakan. Nah, harapan yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan didengar oleh Presiden dan petinggi-petinggi, karena agar Hakim Agung bisa independen dan tanpa dirasuki ataupun dibisiki siapapun dalam menentukan putusan dalam konteks PK daripada Saka Tatal. Terima kasih. Pilih keluarga Peggy, ibunya Peggy, ibu. Ya, ibu-ibu, ayo ibu silakan. ini siapa? Sini. Gimana sikapnya Peggy dan sikapnya bebas ini? Peggy bebas itu gimana? Peggy bebas saat ini. Keras. Pastinya keluarga sangat bahagia karena Peggy merupakan tulang punggung semenjak dia ditahan. Ibunya sudah tidak dapat lagi tunjangan uang dari Peggy. Gitu. Jadi kami menegaskan kepada Kapolri maupun Presiden Republik Indonesia segera menangani atau mengeksaminasi lagi kasus ini gitu, terutama untuk Saka Tatal peninjauan kembali. Terima kasih. Bang, belum dapat Bang jawaban Abang sebagai kuasa hukum apa minta ganti rugi nggak Bang? Ganti rugi nggak Bang? Kira-kira Bang. Oh itu pasti. Artinya bahwa ganti rugi itu kita akan menuntut siapa yang menyerang kita, siapa yang melakukan kita menjadi korban ini, kita akan lakukan itu. Negara ganti 1 triliun satu orang. Bang, artinya kan dengan putusan ini Abang sendiri siap nggak untuk mengcounter? Artinya nanti mungkin pihak dari Polda Jabar sendiri akan melakukan strategi untuk gimana caranya, seperti apa nih Bang nantinya mengcounternya? Itu apa nanti? Kalau kami tidak berkaitan dengan Peggy, kami kan adalah kuasa Saka Tatal. Tapi tadi kami lihat daripada media bahwa dari Polda Jabar sudah menerima dengan putusannya pra-peradilan dan akan menjalankan putusan pra-peradilan itu. Yang kami baca seperti itu tadi ya. Aku tambahan ya. Oke. Karena meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DPO itu kalau memang ada ya, tidak fiktif, ditarik ke Baris Krim aja ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan propam kami dan Baris Krim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti. Salah. Oke, tambahan dikit Bang, terkait putusan Peggy ini gimana kondisi Saka Tatal sendiri? Ketika dia senang nggak mendengar kabar bahwa putusan ini dimenangkan oleh, artinya kan ada harapan kita. Oh dia gembira, senang banget. Artinya bahwa rekayasa ini semuanya terbuka, ya kan? Berarti, ya kan? Seperti kita kembalikan lagi tadi bahwa 2016 ini yakin kan kita bahwa ini terjadi satu pemerkosaan dengan pembunuhan. Ini rekayasa atau enggak? Ini semakin terang. Kita yakin banget bahwa PK kita insya Allah akan dikabul. Oke. Ya. Terima kasih Bang.